اهد قومنا بهداك اهدنا واهدهم إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والعارفين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا واجعلنا وزيرا من أهلنا وأتباعنا وسلطاننا وأوليائك وعلمائك يا أرحم الراحمين اللهم سلم ألسنتنا عن سبق الكلام وعن خطأ الفتاوى اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهد قومنا بهداك حتى اتبعونا في عقيدة أهل السنة والجماعة وجلسونا استقامة ومحبة وخدمة في مجلسنا أحباب الرسول والحمد لله رب العالمين. أيها السادة والسادتنا الأعزاء والفضلاء, yang kami muliakan segenap para muallim wal muallimah, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, yang kami hormati segenap sadatul asyraf, sadat para sayyid, asyraf para syarif, dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga tokoh pemerintah, tokoh masyarakat yang kami hormati, keluarga besar panitia penyelenggara. Dalam hal ini adalah ta'mir musalla, ini apa masjid? Musalla Al-Hidayah, dan segenap jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah ahbabur Rasul yang hadir pada saat ini dari manapun berada. Juga yang saat ini menyaksikan pengajian kita yang berada di berbagai wilayah, entah di Nusantara ataupun di luar Indonesia. Karena pengajian saat ini ditayangkan langsung dan ditonton, diikuti bukan hanya oleh orang-orang Indonesia yang ada di dalam negeri, tapi juga oleh saudara-saudara muslim kita yang ada di mancanegara. Jadi kami yang hadir pada saat ini, juga saya pribadi mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain kepada yang hadir, juga kepada sahabat-sahabatku yang ada di Amerika, yang ada di Turki, yang ada di Hong Kong, di Korea Selatan, di Taiwan, di Australia, kemudian juga di Eropa, ada yang di Perancis, di Belanda, di Italia, di Belgia, dan di seluruh belahan dunia. Jadi saat ini kajian kita, pengajian kita sedang ditayangkan oleh Ahbabur Rasul TV secara streaming dan diikuti oleh saudara-saudara muslim kita bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, esensi dari Isra wal Mi'raj itu apa sih sebetulnya? Kembali kita menata diri untuk mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni as-salah. Salat adalah amal yang paling pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamati as-salah. Amal pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Udah handphonenya simpan dulu, Kita niat ngaji. Coba kita niatkan dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina bima nawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aslafuna as-salihin wa nawaina adh-dhikra wal khalwata wal uzlata wal arba'ina wa nawaina as-suluka fi hadhihi at-tariqati wa nawaina al-istiqamata wal ma'rifata wal mahabbata ila Allahi wa ila rasulihi wa nawaina at-taubata wa dzikra
wa talabal ilmi wa nashral ilmi wassalata ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa taqarruban ilallahi lillahi ta'ala. Nah, jangan keluar dari niatnya ya, karena kan jarang ngaji, gak setiap hari ngaji, apalagi yang sebanyak ini jamaahnya. Kalau rutinan di sini banyak gak yang ngajinya? Alhamdulillah kalau banyak, karena bukan hanya tolabud duit yang wajib ya, ada yang lebih wajib yakni tolabul ilmi. Kenapa kita harus tolabul ilmi? Kalau kita ingin menjadi orang baik, maka kita harus mempelajari ilmu tentang apa yang dicintai Allah dan apa yang dibenci oleh Allah untuk dijauhi. Sebagaimana Rasul menyatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin, dalam riwayat yang lain faqahahu fiddin. Jika Allah menghendaki seseorang untuk menjadi orang baik, orang soleh, orang yang dicintai Allah, maka Allah akan memproses dia untuk menjadi orang yang faham atas agamanya Allah. Artinya kalau kita mau menjadi orang yang dicintai Allah, maka pelajarilah jalan-jalan kecintaan Allah, ilmu agama. Karena tanpa ilmu semuanya bisa sia-sia. Bahkan amal ibadah kita yang banyak tanpa ilmu bisa jadi tidak mencukupi syaratnya. Ada syarat sahnya, bukan hanya sholat. Sodakoh saja itu ada syarat sahnya dan ada pembatalannya. Sodakoh kan itu umum kan, bebas. Kita mau sodakoh dengan cara apapun. Sodakoh itu banyak macamnya. Boleh dengan harta, boleh dengan pikiran, boleh dengan tenaga. Bahkan ketika tidak mampu melakukan itu semua, kita bisa sodakoh dengan cara apa? Berzikir. Karena di dalam hadis yang sahih, dalam sahih Muslim, Rasulullah menyatakan, inna likulli tasbihatin sodakotan. Sesungguhnya bagi setiap kalimat subhanallah yang kita ucapkan itu bernilai sodakoh. Walikulli tahmidatin sodakotan. Bagi setiap kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan itu juga bernilai sodakoh. Walikulli takbiratin sodakotan. Bagi setiap kalimat Allahu Akbar, bukan takbir demo, bukan ya Allahu Akbar tapi ngelempar, bukan, tapi benar-benar mengagungkan Allah Ta'ala. Ketika kita mengucapkan itu, maka itu bernilai sodakoh. Walikulli tahlilatin sodakotan. Dan bagi setiap kalimat la ilaha illallah, tahlilan, itu juga merupakan pahala sodakoh. Maka memperbanyak zikir bagi kita itu sebetulnya memperbanyak sodakoh. Dan sodakoh bisa bermanfaat untuk orang yang telah meninggal. Was sodakotu tanfa'u lil mayyiti, dan sodakoh itu manfaat bagi mayit. Makane wong NU biasa tahlilan sing isine zikiran alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, solawat, la ilaha illallah yang kita hadiahkan pahalanya kepada ahli kubur, maka itu bermanfaat, lebih bermanfaat. Karena apa? Karena harta saja itu bisa bermanfaat untuk mayit jika disodakohkan atas nama si mayit. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, inna ummi qad uftulitat nafsuha, sesungguhnya ibuku telah wafat, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama almarhumah ibuku? Faqala, Rasulullah menjawab, na'am, ya bermanfaat. Fa inna li makhrofan, aku punya sebidang kebun ya Rasulullah, bukan warisan tapi hasil usahaku sendiri, milikku ya Rasulullah. Fa ushhiduka anni qad tasaddaqtu anha, maka mohon saksikan saat ini pula ya Rasul, aku sedekahkan kebunku atas nama almarhumah ibuku. Hadza haditsun sahihun, ini hadisnya sahih. Berarti jadi wong NU nek melu karo kiai nek melu karo sayyide, nek melu karo syarife, nek melu karo ulama nek melu karo gurune, sing biasane sodakohan kanggo ahli kubur, sing biasane tahlilan, zikiran, sholawatan, sing dihadiahke pahalane kanggo ahli kubur, itu berarti melu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kita nggak usah keluar dari NU. Meskipun mungkin di antara para penjenengan ada yang kecewa dengan beberapa pengurus NU, tidak masalah, karena itu adalah sifat manusiawi. Ya,
Tapi kita jangan sampai keluar dari NU, jangan sampai keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Setuju? Nah, kembali tadi sedekah saja ternyata ada pembatalannya. Sedekah itu umum. Kalau sholat ada syarat sahnya, ya kan? Ada harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, menutup auratnya dan segala macamnya. Akan tetapi sedekah yang umum saja itu bisa menjadi batal dengan beberapa sebab. Di antaranya Allah berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan cara mengungkit ataupun menyakiti yang menerimanya. Contoh, nek panjenengan duwe amal soleh karo wong liya, nek panjenengan biasa bantu wong liyane, kalau panjenengan Anda semua, kita semua, ini mau berapa bahasa nih? Bilingual apa trilingual? Ini yang di luar negeri, jangan-jangan ini roaming, harusnya pakai bahasa Inggris ini. Ya, yang di Prancis, jamaah kita ada di Prancis juga, ada di Polandia. Ahbabur Rasul bukan hanya ada di Indonesia. Ahbabur Rasul Tegal ada, Ahbabur Rasul Pekalongan Pemalang ada, Ahbabur Rasul Jogja ada, Ahbabur Rasul Belitung, Bangka Belitung juga ada, Kepulauan Belitung ada, Kalimantan ada, Palembang, Sumatera Selatan ada, bahkan Ahbabur Rasul di Eropa itu ada. Ya, sekitar 2 bulan yang lalu saya baru dari 9 negara di Eropa. Karena ternyata banyak orang-orang Muslim yang mereka rindu dengan pengajian, gak seperti kita yang mudah untuk datang ke pengajian. Di sana nyari pengajian saja susah. Tapi wong Indonesia, nek panjenengan wong Tegal, akeh tempat pengajian, akeh ulama, akeh sayyid, akeh syarif, sing alim-alim, wong alim akeh. Parek panjenengan, tapi nek panjenengan ora gelem teka ning pengajian, ning majelis ulama, berarti panjenengan wong sing ora bejo. Ora bejo. Karena bejo itu perlu ilmu. Nek panjenengan ra duwe ilmu kanggo dadi wong bejo, nak kepriwe? Ya kan? Bisa jadi kita beramal ternyata amalnya tidak bermanfaat. Sebagaimana di dalam kitab Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dilakukan tanpa ilmu bisa jadi kansnya, kemungkinannya sangat besar amal itu tidak diterima alias tertolak. Karena banyak amal yang memiliki syarat sah dan pembatalan, termasuk tadi bab sedekah saja. Nek panjenengan biasa bersedekah kepada orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain, kemudian ternyata panjenengan pada saat menjelang pilkadal dan pilkodok, panjenengan kemudian sering bagi-bagi, kemudian minta dicoblos. Mau dicoblos gambare apa ndase? Kepengen dicoblos gambare apa ndase? Nah, sing bagian gambar apa nih sing dicoblos? Apa perlu gambarnya itu ditempel di boneka kemudian dicoblos, mau nggak? Disantet. Itu ya. Wetenge, endase gitu kan. Disantet tapi. Kemudian ternyata orang-orang yang biasa di kampung tersebut, ini kampung apa namanya? Pacul. Di kampung Pacul biasanya kita berikan bantuan. Tapi pada saat pilkadal dan pilkodok, ternyata perolehan suara Anda tidak signifikan. Bahkan mungkin bisa dikatakan kalah di desa Pacul tersebut. Lantas panjenengan sadurunge pilkadal dan pilkodok, panjenengan karpet ning mushola Al Hidayah. Karpet ning mushola Al Hidayah. Maringi karpet ning mushola Al Hidayah. Nek panjenengan ternyata tidak jadi, tidak lolos menjadi anggota dewan. Karpetnya digulung maning, didol sekenan. Anak sing kaya mengkonon anak. Di wong endi ini? Teka ora. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ahmad ya Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Sarang siap. Salamatan. Ahmad ya Habibi, Habibi salam,
Ini sound system 10 dari 10. Iya. Ya, enggak ada istilah 5 dari 100, enggak. Ya, pokoknya 10 dari 10. Pokoknya ciamik. Aduh. Ini recommended nih sound system ya. Jadi kalau manggil saya nanti wilayah Tegal, ya, ini sound system pakai nih. Oh, dari Brebes. Oh, berarti wilayah Tegal, Brebes dan Pemalang dan sekitarnya termasuk alam akhirat nanti yang manggil saya coba pakai sound system ini. Ini bagus nih. Genah lah. Cuma wah, udah mantep gitu kan. Jadi senang, salawatan enak ya kan. Pikiran enak, membahas ilmu juga adem ning atine. Ora pengeng ya. Sallallahu ala nabi alhamdulillah. Nah, jadi seperti tadi kadang ada ini musim-musim pilkada pilkodok, bahkan pernah itu di berita ada orang ngasih pumping block ya untuk jalanan di masyarakat di gang, ketika nggak jadi kemudian pumping blocknya digali lagi dijual secondan. Waduh, kayak mengkonon. Jangankan seperti itu diambil lagi, nggak boleh. Kita memberi kepada orang lain kemudian pemberian itu kita ambil lagi, jangan. Ya. Kita mengungkit-ungkit dan menyakiti yang menerima saja itu tidak boleh. Contoh, ada tetangga kita yang mau lahiran istrinya. Mau lahiran kemudian kita bawa ke bidan, ke rumah sakit menggunakan mobil kita. Lantas suatu saat ternyata ada ketidakcocokan antara dia dengan kita. Lalu kita ngata-ngatain, kamu ya, kalau bukan karena pertolongan aku waktu itu istrimu kubawa ke rumah sakit, pasti istrimu melahirkan dari mulut nanti. Ada nggak? Istrimu bisa melahirkan dari mulut, jangan-jangan anakmu metu saking ubun-ubun gitu. Emangnya sundal bolong apa? Please gitu. Atau dari punggung, anakmu nanti metu dari punggung, saking gigirek. Nah, ketika kita mengungkit-ungkit pemberian kita, maka pahala sodakoh itu sia-sia, hilang. Maka yang kita butuhkan adalah keikhlasan. Keikhlasan itu didasari karena pengetahuan bahwa Allah tidak akan menerima sebuah amal kecuali dari qalbu yang ikhlas. Sedangkan amal itu jangan pernah kita sepelekan sekecil apapun, kata Rasul. Jangan la tahqiranna, jangan kalian menganggap enteng, jangan kalian merendahkan amal sekecil apapun. Selama amal itu dilakukan dengan ikhlas, dengan tulus, maka bisa jadi itu yang bisa menyelamatkan kita. Bahkan kata Rasul, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Begitu banyak amal yang kecil, amalnya kecil. Contoh apa? Contoh mungutin sampah. Ini sampah ini dipungutin nih, kemudian masukkan ke tempat sampah. Tidak belaratan. Karena apa? Karena banyak sekarang judulnya pengajian, tapi pas pulang sampah belaratan di mana-mana. Berarti orang mudeng iku wong. Gak ngerti berarti. Atau gak masuk ilmunya. Atau jangan-jangan memang menolak terhadap ilmu. Contoh saja, kita berbuat seperti itu. Jangan kita mikir jauh-jauh lah, ingin membawa Indonesia menjadi lebih baik lain sebagainya. Tapi nek panjenengan buang sampah sembarangan, rak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan bangsanya sendiri, dengan tanah airnya sendiri, bagaimana mungkin bangsa ini bisa berubah? Betul tidak? Hal yang sepele saja, buang sampah. Buang sampah jangan sembarangan. Nah kita kemudian mengutin sampah, masukkan ke tempat sampah. Hal yang sepele, tapi ternyata karena tulus ikhlas, bisa jadi amal tersebut menjadi agung besar. Bisa jadi. Contoh saja gini, ibu-ibu nih, kaum ibu nih. Ningken akeh mbok akeh emak-emak. Wih, jangan sepelekan kekuatan emak-emak. Itu di berita ternyata mobil truk tentara, 3 mobil truk tentara di Sukabumi membawa pasukan Dalmas, bukan tentara, Polri membawa pasukan Dalmas, itu iring-iringan nyungsep kabeh. Kenapa? Karena menghindari pemotor yang ternyata emak-emak
sen kiri belok kanan. Ini nyata ya, nyata. Itu mobil Dalmas bawa pasukan Polri, mobil truk tiga-tiganya nyuksur ke pinggir. Karena apa? Emak-emak sen kiri belok kanan. Ketika terdengar suara judul diberakan gitu, emak-emak diam tuh di pertigaan. Kemudian dia nengok ke belakang. Oh, cuma doang. Sungguh terwelu. Ini kelakuan emak-emak kayak begitu. Anteng baik, sen nyala, dia mah terus baik. Ini kejadian nyata, jamaah saya orang Tegal. Orang Tegal ya. Belum lama, kira-kira 2 bulan yang lalu lah. Dia pulang ke Tegal. Kemudian, Pemalang ya? Orang Pemalang. Kemudian pas mau pulang ke Kerawang, santri saya. Itu pas di Tegal kan kejadiannya Mas. Di Tegal kejadiannya, di Tegal, wong Tegal. Di wong emak-emak nih. Jangan-jangan ada di sini kayaknya nih. Jadi santri saya ngerem mendadak karena apa? Menghindari nabrak pemotor emak-emak motor 1 bonceng 4. Masya Allah. Ini memang sakti orang Indonesia, emak-emak Indonesia itu sakti ya. Termasuk juga emak-emak Indonesia saking saktinya bisa mempengaruhi pemilihan umum. Ya, gitu kan. Makanya jangan sepelekan emak-emak. Sudah kasih emak-emak itu duit sing akeh. Setuju enggak? Buat apa? Buat jajan. Tapi enggak terkait dengan urusan pemilu. Enggak, ini mah oleh suaminya kasih saja. Oleh suami. Itu santri saya sampai akhirnya dia coba buang setir gitu kan. Motornya akhirnya nabrak trotoar. Sampai patah tangannya. Kecelakaan, kejadian. Itu emak-emak itu yang bonceng 4 itu. Cuma kejadian serok begitu kan di belakangnya. Dia berhenti, ngerem mendadak saja. Belok mendadak begitu. Kemudian dia cuma nengok ke belakang, oh cuma gitu doang. Gak nolongin, gak apa. Padahal santri saya itu kecelakaan karena ngindari nabrak emak-emak. Sudah saja dia pergi begitu saja. Ini kejadiannya, ini, Sira. Siapa onge. Ini nyata, kejadian nyata. Nah, awas hati-hati. Jadi dalam hidup itu perlu kehati-hatian. Andaikan kita hati-hati, bisa jadi orang lain yang tidak hati-hati yang menyebabkan kita kecelakaan. Begitu kan? Maka apapun berhati-hati. Termasuk menghadapi urusan politik, masa-masa politik, berhati-hatilah. Dengan black campaign, kampanye hitam, maka kita harus minta petunjuk kepada Allah. Ikuti, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Nah, ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar itu tetap benar, tidak pernah samar, dan berikan aku kekuatan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan tunjukkan kepadaku sesuatu yang batil itu memang batil kenyataannya, tak terhijab oleh sesuatu apapun, sehingga berikan aku kekuatan untuk bisa menjauhi dari kebatilan tersebut. Ya, minta kepada Allah supaya dibimbing dari sekarang. Minta terus mana yang terbaik, istikharah saja. Petunjuk Allah itu lebih baik. Andai pun seluruh orang yang mencalonkan diri itu ada ketidakbaikannya, namanya juga manusia. Tapi mana yang paling minim keburukannya, mana yang paling banyak maslahatnya, hanya Allah yang Maha tahu mana yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Setuju? Sing penting nek sapa baik sing arep jadi pemimpin, kita tetap bertetangga dengan baik. Jangan sampai karena hanya beda pilihan, beda partai, beda dukungan, kita antar tetangga raknakon, nggak bertanya satu sama lain, nggak saling sapa, manyunan ketemu, waduh Gusti Nu Agung, Masya Allah, tobat. Jangan seperti itu.
tetap urusan bertetangga harus dirawat, harus dijaga. Karena nek sapa baik sing jadi pemimpin, tetap sing ngubur kayak kita duduk presiden, tapi tonggone siro. Nggih. Leres. Leres. Iya, tetap saja tetangga kita, teman-teman kita, orang kampung kita yang menguburkan kita, membawa keranda kita, mengusung jenazah kita, yang memaculkan itu tanah untuk kita, membuat liang lahat, kan bukan presidennya, bukan anggota dewannya siapa, bukan bupati, wakil bupatinya siapa, tapi tetangga kita. Terlebih yang kita harapkan, kita meninggal, jamaah musola itulah yang akan kemudian mereka membacakan doa-doa untuk kita, membacakan Al-Quran untuk kita, menyolati kita. Bahkan di dalam beberapa riwayat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, siapapun orang muslim yang meninggal kemudian disolati oleh 40 orang atau disolati oleh 100 orang, maka wajabat alaihi syafa'ah, wajib baginya mendapatkan syafaat. Nah kita, bagaimana mungkin kita disolati oleh 40 orang, 100 orang, kalau ternyata dekat dengan musola Al-Hidayah tapi kita nggak mau sholat berjamaah ke musola, dekat dengan masjid kita nggak mau datang ke masjid, malah ada sing ngece-ngece karo wong sing tekak ning masjid. Apalagi mungkin sempat dulunya bareng, mabok bareng lah, apa bareng gitu kan, tapi ada temannya yang ternyata mau tobat, kemudian datang ke masjid karena dia melangkah menuju pendekatan diri kepada Allah, menuju pertobatan kepada Allah, dikatain sok suci lu ya. Aduh. Jangan sampai kita menjadi orang yang terhindar dari hidayahnya Allah karena kita mengejek orang yang telah mendapatkan hidayahnya Allah. Jangan. Contoh begini. Ya, ada beberapa orang, kemudian dia ada beberapa orang nih, ada satu orang yang datang kepada saya, contoh, datang kepada saya untuk bekerja ataupun untuk khidmat kepada saya, sehingga saya akan memberikan hadiah untuknya. Lalu teman-temannya ngecek, dan saya tahu teman-temannya ngecek karena kedekatan dengan saya, wah lo gitu kan, diecek sama temannya. Suatu ketika teman-temannya itu tertimpa musibah, tertimpa masalah. Lalu melihat temannya yang sudah dekat dengan saya sukses, melihat temannya yang dekat dengan saya kemudian dia menjadi orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu teman-temannya mau datang ke saya. Saya tahu dia dulu ngejek temannya, kira-kira apa yang terjadi? Apakah saya mau bantu dia selaku manusia apalagi? Nah, ketika ada orang mendekat kepada Allah, taubat mereka kepada Allah, jangan kita mengejeknya ketika kita belum mampu melangkah seperti mereka. Jangan. Ya. Setiap manusia itu memiliki kesalahan. Kullu bani adama khatta'un, kata Rasul. Setiap anak turunan Adam itu adalah pelaku kesalahan, punya kesalahan. Wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Namun sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertaubat. Jadi jangan pernah panjenengan putus asa. Jangan pernah kita putus asa untuk meraih ampunan Allah. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita. Dan langkah yang paling pertama adalah taubat. Dan langkah taubat yang paling utama adalah as-shalah. Ya, sholat. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan pernah tinggalkan sholat. Sekotor apapun diri kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Bahkan entah tubuh kita dalam keadaan kotor, tidak punya pakaian yang bersih sekalipun, sholatlah dengan pakaianmu yang tersebut. Karena apa? Allah memandang bagaimana pribadimu, niatanmu yang sebenarnya. Meskipun kita pakai pakaian bagus, pakai imamah, pakai gamis, pakai jubah, pakai sorban kayak gini, atau pakai burdah, pakai rida, pakai selendang, tapi nek niatnya sombong, Gusti Allah ora gelem nerimo. Nggih, leres. Tapi nek panjenengan ora duwe peci, tapi pakainya slayer, bahkan mungkin ada spanduk partai, ada yang bekas gitu kan, dipakai di kepalanya, bukan mau kampanye di masjid, bukan, ya. Tapi memang rak duwe, sing duwe mung kaya mengkonon baik, ya. Sisa spanduk caleg, ana ning ndase kok dipakai dienggo gitu kan, diikatkan.
Begitu. Ada kain bekas spanduk diikatkan. Niat ittiba kepada Rasulullah, menutup kepala, pakai kain yang diikatkan di kepala, niat ittiba kepada Rasulullah, dapat sunnahnya. Meskipun dia cuma menggunakan bekas spanduk. Ya. Kemudian pakaiannya kotor, pakaian kerja. Dia tidak punya pakaian yang layak yang lainnya. Dia pakai pakaian itu meskipun banyak oli, banyak kotoran, banyak lumpur di sawah. Dia pakai dengan cara itu. Kemudian hanya itu yang dia miliki. Ia kemudian takbir Allahu Akbar. Ya Rabb, ku hadapkan diriku kepada Engkau. Engkau yang maha tahu. Inilah khidmatku. Hanya ini yang ku mampu ya Allah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada paras kalian, bentuk fisik kalian, pakaian kalian. Walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah hanya melihat bagaimana amal kalian, qalbu kalian, bagaimana ketulusan kalian, kata Rasulullah SAW. Maka ketulusan itu harus terus dilatih, dilatih dan dilatih. Dengan cara apa? Dengan cara sering kita berbuat kebaikan kepada orang tanpa mengharapkan pamrih dan imbalan. Betul? Seringlah kita berbuat baik, berbuat manfaat. Apa saja hal yang bermanfaat, jangan mafsadat. Mengajak kepada kebaikan. Kemudian meskipun andai kita tidak punya uang untuk menjamu jamaah pengajian, kita bisa mempersiapkan apa? Kita menggelar alas duduk para jamaah, kemudian kita bisa masangin tenda, kemudian kita bisa bersih-bersih. Tidak punya uang, tidak pakai uang, tidak pakai harta, tapi kita lakukan dengan apa yang kita bisa, maka itu akan menjadi jariah yang terus menerus mengalir pahalanya untuk kita. Itu kemanfaatan. Dan sebaik-baik manusia, kata Rasul, khairun nasi anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, bukan memanfaatkan. Betul? Andaikan panjenengan duit akeh, tapi ternyata memanfaatkan orang lain dengan hartamu, bahkan memanfaatkan orang lain, tapi tujuannya nanti kalau sudah jadi pejabat, panjenengan nanti bisa korupsi lebih besar lagi. Nah, ini berarti memanfaatkan. Maka yang seperti itu kalah dengan orang yang cuma gelar tempat duduknya jamaah, yang cuma beres-beres di tempat pengajian, di masjid, di musola, yang biasa azan, yang biasa ngepel-ngepel, nyapu-nyapu di musola. Kalah dengan mereka. Karena bisa jadi orang-orang seperti itu yang cuma nyapu di musola, bersih-bersih musola, kemudian bersih-bersih di lingkungan masyarakat, bisa jadi diangkat jadi derajatnya jadi walinya Allah. Saya kenal di kampung halaman saya dulu ada namanya Maipah. Maipah itu senang tiap hari bersihin lingkungan. Bahkan itu pekarangan rumah orang pun dibersihin, rumput-rumput dicabutin bersih, daun-daun. Beliau kemana-mana selalu bawa cungkil sama korek api. Jadi mau ke majelis saja, itu sekitar 2 jam sebelumnya beliau berangkat. Mau ke majelis 2 jam sebelumnya berangkat sambil bawa mukena. Jadi sholatnya di majelis. Jadi beliau kemana-mana dipungutin. Ada daun-daunan yang sudah gugur itu dipungutin, dikumpulkan. Itu di halaman rumah orang. Kan kalau di kampung kan nggak dibatas ya. Halaman rumah tuh nggak pakai pagar kalau di kampung tuh. Jadi biasa saja. Itu halaman rumah orang bersih. Sepanjang perjalanan beliau menuju majelis jauh. Bersih itu, Masya Allah. Tiap hari kelakuannya begitu Maipah. Saya menyaksikan sendiri dan saya ikut mengurus jenazahnya, menguburkan jenazahnya. Itu yang namanya bersinar, itu seperti tampak dengan kasat mata. Kan mungkin ya, ada istilah mungkinnya, itu sampai seperti bercahaya gitu kan. Kalau ini Maipah, saya menyaksikan itu orang itu benar-benar seperti ada cahaya. Tubuhnya itu, wajahnya terlebih seperti ada cahaya, seperti mengeluarkan cahaya-cahaya. Saya baru melihat orang seperti itu. Masya Allah. Ternyata hanya karena apa? Sering memberikan manfaat berupa bersih-bersih pekarangan rumah orang tanpa dibayar, tanpa. Pinggiran jalan dibersihkan. Masya Allah. Ada satu lagi, ini cerita nyata di daerah Jakarta Selatan. Kan daerah elit ya. Ada seorang wanita, ibu-ibu, senangnya bersih-bersih. Terus jauh sekali, jauh, tiap hari. Suatu ketika wafat, itu daerah elit. Wafat kemudian dikuburkan. Itu. Lalu ada pekuburan umum dekat jalan situ.
yang biasa beliau nyapu-nyapu. Bukan petugas pemerintah, Pemda, Pemprov, bukan. Beliau tulus sendiri saja, enggak ada yang menggaji. Ya. Lalu pada saat wafat orang kehilangan, termasuk uang Cino-Cino kah? Orang-orang non muslim yang biasa dilalui jalannya gitu, yang biasa ngelihat dia, paling juga dia suka sepengasihnya orang lah gitu. Ada makanan kah, ada uang dah. Ternyata kehilangan si ibu tersebut sampai ke daerah Kelapa II kalau tidak salah. Di Depok kalau tidak salah. Ya, daerah Depok kalau tidak salah, saya lupa. Ini diceritakan jamaah saya masih ada. Lalu orang-orang berbondong-bondong mencari di mana gitu kan. Bukan cuma satu orang yang mencari, banyak. Diinfokan bahwa si ibu tua tersebut telah wafat. Wah, akhirnya di mana dicari, kemudian ada kerabatnya. Jadi dikumpulkan uang-uang pemberian, bahkan orang non muslim berdatangan juga. Dikumpulkan uang tersebut sampai akhirnya sepakat digunakan uang itu untuk membangun musola. Untuk membangun musola. Orangnya sudah meninggal, mampu memberikan manfaat sampai membangunkan musola sendiri berarti. Orangnya sudah meninggal, tapi mampu membangunkan musola sendiri. Masya Allah. Karena apa? Ketulusan amalnya. Betul. Suatu ketika ada pelebaran jalan di jalan itu, jalan utama. Ada pelebaran jalan, jadi area pemakaman umum yang sedikit itu di kota, itu direlokasi, dipindahkan. Ternyata kuburan si emak itu juga ikut direlokasi. Dan jenazahnya setelah sekitar 18 tahun kalau tidak salah masih utuh. Setelah 18 tahun jenazahnya masih utuh. Itu tukang sapu yang tidak dibayar. Saya saja belum tentu seperti itu, Masya Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dunia wal akhirah. Husnul khatimah. Itu seorang ibu cuma tukang sapu. Maka kita tidak boleh menyepelekan siapapun meskipun kita tukang ibadah. Jangan menyepelekan siapapun meskipun terhadap orang yang masih ahli maksiat. Ini pelajaran dari Sultanul Aulia, rajanya para wali, Sayyidi Syekh Asy-Syarif Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Jadi Sayyid Syarif itu keturunan Rasul. Ya, Syekh Abdul Qadir dzurriyyah Rasul, keturunan Rasul dari Imam Hasan, keturunan Imam Hasan. Beliau berkata, pandanglah olehmu orang lain dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Nek panjenengan ningal kalian tiang ingkang luwih tuwek. Ya. Kalau kita melihat pada orang yang lebih tua dibandingkan kita, katakan pada dirimu sendiri, orang itu telah banyak menyimpan amal soleh selama hidupnya, sedangkan aku masih sedikit amalnya. Maka kita akan menghormati orang itu. Kemudian kalau kita melihat, memandang kepada orang yang lebih muda, katakan pada diri kita sendiri, bukan, wah dia masih muda, punya apa sih, tahu apa sih, bukan begitu. Tapi katakan pada diri kita, orang itu sedikit kesalahan-kesalahan dan dosanya, sedangkan aku sampai umur sekian telah menumpuk dosa sekian banyaknya. Mungkin kita tidak pernah mabuk, mungkin kita tidak berjudi, tapi sombong mengakar di dalam kolbu. Kemudian sum'ah, senangnya itu mencari pujian dari orang. Ujub, merasa lebih hebat, lebih suci daripada orang lain. Itu penyakit, itu dosa. Ria, apa saja menyakiti orang lain. Bisa saja pakai imamah, pakai gamis seperti ini, ahli ibadah, tapi omongannya cocote, cangkeme. Ya, ora dijaga. Ya, senengnya ngelek ke wong liya, menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, merasa aku nih ahli ibadah. Pret. Emang iblis bukan ahli ibadah? Azazil itu abid ahli ibadah sampai mengalahkan para malaikat. Kemudian kalau kita menjadi orang alim, apa iblis itu Azazil tidak lebih alim dari kita? Iblis itu makrifat kepada Gusti Allah, bisa ngobrol langsung dengan Gusti Allah. Nek panjenengan jadi wong alim, bisa pora langsung. Hei Alwi, saya sedang menasehati diri sendiri. Jangan sok kamu
karena bisa baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Fathul Bari 15 jilid, karena bisa membaca kitab Umdatul Qari, bahkan menghafalkan. Jangan sombong dirimu. Katakan pada diri kita. Karena iblis itu Azazil itu alim, sampai bisa ngobrol dengan Gusti Allah. Bahkan ketika sudah dilaknat, iblis masih diterima doanya oleh Allah. Ya. Anzirni Rabbi anzirni yauma tub'atsun ila yaumi tub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah siksaanmu sampai hari pembangkitan, sampai hari kiamat nanti maksudnya. Kemudian Allah mengijabah, sekelas iblis doanya diijabah. Maka kita selaku hamba Allah umat Nabi Muhammad jangan pernah putus asa dengan doa-doa kita. Jangan pernah putus asa dengan doa-doa kita. Karena kata Rasulullah begini, man sarrahu ayyustajaba lahu fisyada'idi wal kurabi falyukthirid du'a fir raha. Siapa yang ingin, yang senang jika nanti doanya diijabah pada saat benar-benar dia membutuhkan, pada saat kegentingan menimpa dia, pada saat dia menghadapi hal-hal yang sulit, kemudian diijabah, kita pasti merasa senang pada saat itu. Kalau mau seperti itu, falyukthirid du'a fir raha, perbanyak doa, nabung doa pada saat kita berkecukupan, pada saat kita tidak membutuhkan apapun, pada saat kita dalam keadaan santai, perbanyak doa, nabung doa. Jangan pernah kita berkata, Allah kenapa kok engkau tidak mengijabah doa-doaku? Itu salah. Orang yang tidak sabar, inginnya cepat-cepat terus, maka bisa jadi tertolak. Doa juga pakai adab. Termasuk adab doa diantaranya mengangkat tangan hadwa mankibaikum, seukuran pundak kalian. Idza sa'altumullaha fas'alu bibutuni akfanikum. Jika kalian meminta kepada Allah, kata Rasul, maka mintalah dengan punggung tangan kalian. Ya. Wala tas'aluhu bizuhuri akfanikum. Dan jangan kalian meminta kepada Allah dengan punggung tangan begini. Tapi begini kata Rasulullah. Ya, dulu memang Rasulullah pernah begini, kemudian pada saat meminta dijauhkan dari balai, Rasulullah membalikannya, tapi kemudian dinasakh. Kemudian ada riwayat, kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah dengan telapak tangan, jangan meminta dengan punggung tangan. Ada hadisnya seperti itu. Jadi kita harus belajar tentang ilmu nasikh mansukh. Ya. Nah, kemudian kalau kalian meminta kepada Allah, angkatlah tangan kalian seukuran pundak kalian. Dan pada saat itu, keyakinan kita kepada Allah menjadi salah satu faktor bagaimana ijabah itu akan segera datang atau akan dinantikan. Anda di dalam kitab Jauharul Ma'ah, asyartul ula fi ijabati du'ai at-tayaqqunu. Syaratnya di ijabah doa yang paling pertama adalah keyakinan. Nek panjenengan yakin kepada Gusti Allah, yang Allah bahkan memberikan ijabah, bentuknya tergantung apa yang Allah ridho, karena Allah lebih paham, lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kadangkala apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita. Nek emak-emak, contoh emak-emak nyuwun datang Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mohon saya berikan kendaraan berupa motor 1000 cc. Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Apa jadi emak-emak metal nantinya? Ya kan? Jadi crosser. Kayak Rossi nantinya. Apa yang terbaik itu buat dia? Belum tentu. Ya kan? Jadi bisa jadi Allah akan memberikan ijabah, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan sesuai dengan ego kita. Kadang kita itu menyangka Gusti Allah tidak mengijabah kita. Padahal bisa jadi ijabah itu bentuknya apa? Bentuknya itu tidak seperti apa yang kita minta, tapi sesuatu yang kita butuhkan. Allah menghindarkan kita dari balai, dari keburukan. Bentuk ijabah bisa seperti itu. Karena esensi doa apa sih sebetulnya? Hakikat doa adalah meminta kebaikan dan meminta dijauhkan daripada keburukan, kan begitu? Dan yang tahu itu cuma Allah Subhanahu wa taala kadarnya. Jadi jangan pernah kita menyangka Allah Ta'ala tidak mengijabah. Andaikan tidak di dunia, nanti di akhirat. Bahkan kata Rasulullah, nanti di surga. Di surga, nek wong sing wis pada manjing surga, mlebu ning swarga, anak ada di antara ahli swarga yang ternyata ngerasa getun. Apa itu getun? Menyesal. Kok sudah di surga, kok masih ada penyesalan? Siapa mereka?
Mereka yang ketika melihat orang-orang penghuni surga lainnya, yang ketika di dunia doanya tidak diijabah di dunia, tapi Allah berikan di akhirat, bro, ternyata lebih mulia, lebih agung, lebih banyak, lebih dahsyat, luar biasa. Yang dulu di dunia minta selalu segera, ya Allah segera, ajilan, ajal, segera saat ini diberikan oleh Allah di dunia. Pada saat andai dia masuk surga sekalipun, melihat orang yang ketika di dunia belum diberikan tapi diberikannya di akhirat ijabah doanya, dia akan merasa menyesal dan berkata demikian, andai saja ijabahku diberikan seluruhnya di akhirat, tentu lebih baik. Iri ternyata kepada orang yang dulu di dunia tidak diijabah semua bentuk permintaannya, tapi dijabahnya di akhirat ternyata lebih agung, lebih dahsyat lagi. Orang yang dulu di dunia diberikan semua, ternyata minta, andai ya Allah kau berikan semua ijabahku di sini, katanya seperti orang-orang itu. Tuh, itulah manusia kadang, ya nggak merasa cukup. Selalu melihat orang lain. Maka kebahagiaan itu bukan melihat seperti orang lain. Karena seringkali kita memandang orang lain seolah tidak punya masalah atau bahagia dengan pemberian Tuhan. Tapi kita tidak tahu apa yang dialami olehnya. Apa yang telah mereka lakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Bisa jadi mereka susah payah juga dan butuh waktu yang lama untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Jangan pernah suzon kepada Allah. Karena Allah menyatakan, nahnu ala qadri abdi bi. Aku tergantung prasangka. Ya. Nahnu biqadri zanni abdi bi. Dalam riwayat yang lain, aku tergantung sugesti. Wah, jare wong sing sekolah-sekolah kah, ya. Aku tergantung sugesti hambaku kepadaku. Itu ternyata nyata. Jadi sugesti kita kepada Allah itu juga punya peran kadar menjadi booster penentu tentang ijabahnya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah, 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 ya
pandang kami dengan pandangan cinta ya Rasulullah. Kami semua adalah orang-orang merindumu ya Rasulullah. سيدنا النبي كف المصطفى كالورد نادي Allah Allah وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا kami merindukan Nabi Muhammad. Masya Allah. Muga-muga kita sedaya dados wong sing bejo. Tadi Syekh Abdul Qadir memberikan pelajaran. Andai kau melihat kepada orang yang lebih tua darimu, maka katakan pada dirimu bahwa dia mungkin telah banyak amal soleh yang telah dia siapkan sebagai bekalnya. Namun ketika kita melihat kepada orang yang lebih muda, jangan merendahkannya, tapi katakan pada diri kita sendiri, dia mungkin kesalahannya lebih sedikit dibandingkan aku, namun aku telah menumpuk dosa dan kesalahan selama umurku diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kau memandang kepada orang yang masih senang bermaksiat, katakan pada dirimu, mungkin orang itu bermaksiat karena ketidaktahuannya, sedangkan aku tahu tentang hukumnya Allah, namun sekian lama aku selalu berbuat dosa dan menentang aturan Allah. Jadi kita jangan sombong kepada siapapun, pandang orang dengan rahmat. Bahkan ketika kita memandang kepada orang yang belum masuk Islam, katakan pada diri kita, bisa jadi suatu saat Allah memberikan taufik hidayah dan inayah kepadanya, kemudian dia menjadi masuk Islam, lalu kemudian wafat pada saat sudah Islam, tidak ada dosa sedikit pun yang ditanggungnya, malah amal solehnya akan ditetapkan oleh Allah. Sedangkan aku Islam dari kecil sampai sekarang, bagaimana apa yang telah kulakukan? Tuh, kalau orang-orang memiliki sifat dan pandangan seperti ini, insya Allah alam dunia ini enak, adem ayem, ya. Bertetangga dengan baik, berteman dengan baik, bersosial dengan baik. Jadi jangan kita merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih suci dari orang lain.
Bisa jadi ada orang yang mungkin tadinya tukang maksiat, tapi kemudian Allah berikan taufik hidayah dan inayah, kemudian keimanannya luar biasa pada saat itu, dia wafat meskipun amalnya masih sedikit, Allah menghapuskan dosa-dosanya. Bisa. Sekarang gini saja yang terkenal, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Saya tanya di sini, ada nggak yang pernah niat ngebunuh Rasulullah? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Sahabat Umar itu dulu orang yang paling kencang niat mau membunuh Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Rasul pernah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu orang yang bernama Umar. Entah Umar ibn al-Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal. Ternyata yang dipilih oleh Allah adalah Umar ibn al-Khattab. Kenapa? Karena meskipun dia preman, tapi preman jujur. Meskipun dia preman, dia itu tidak pernah mau menekan orang-orang yang lemah. Meskipun dia preman, gitu kan? Dia tetap berupaya untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Sifatnya itu tetap punya rasa sayang kepada orang lain. Meskipun preman, jawara, jagoan. Tuh. Maka Allah memilihnya. Dan apa yang terjadi? Ketika sudah masuk Islam, Rasulullah dibawa ke tengah-tengah keramaian, ke pasar. Ya Rasulullah, mari ikut denganku. Mau kemana ini? Aku yang menjamin keselamatanmu. Biar aku yang menjamin. Ya Rasulullah, ikut saja denganku. Dibawa. Kemudian duduk di sini ya Rasulullah. Di tengah-tengah keramaian di pasar. Ayuhan nas, kata sahabat Umar. Udah jadi sahabat. Inni aslamtu. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya aku ini sudah masuk Islam. Wah, ramai langsung. Gitu. Iya kan biasa apa maning sing cocote loro. Cangkeme loro, cangkem iku lho. Ya, kemudian saat ini aku yang menjamin keselamatan Muhammad. Siapa yang berani untuk menyakiti Muhammad, aku yang akan melawannya. Waduh, ini si ngomong jawara ini. Jawara carok ini. Beda. Jawara carok ini. Bukan Matanjar, bukan. Gitu kan. Waduh, gimana ini. Pada saat itu pembesar-pembesar mereka ketakutan, bingung. Waduh, gimana ini. Jagoan kita malah justru menjadi pendukungnya Muhammad. Ini gimana urusannya gitu. Dia yang justru kita andalkan untuk bisa menekan pergerakan Muhammad. Tapi kok malah dia menjadi pengikut Muhammad. No. Dia yang kita andalkan untuk memburu itu Muhammad. Malah dia justru menjadi pelindung nyawanya Muhammad. Gimana ini? Maka tadi saya tanya, siapa di sini ada nggak yang pernah berniat untuk membunuh Nabi Muhammad? Nggak ada kan? Itu orang yang namanya Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar itu dulu mau membunuh Rasulullah. Ketika Allah menghendaki untuk dia menjadi pembela Islam, pembela Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Justru dengan adanya Sayyidina Umar menjadi sahabat Rasul, pembela Rasul, Islam menjadi kuat. Karena itu doa Rasulullah. Jadi jangan pernah putus asa. Kemudian bagaimana dong caranya jika lingkungan kita masih didominasi atau masih banyak orang-orang yang tersesat jalan. Atau bahkan mungkin ada kerabat, saudara, tetangga yang seperti itu. Ada ayat dan surah dalam Al-Quran yang fadilahnya itu bisa untuk menyembuhkan orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang masih senang maksiat, orang tersesat akidah, tersesat, bahkan orang yang pergi bisa datang lagi. Ini belum lama nih, ya hitungannya mungkin 1 bulan lah. Ada jamaah saya, jamaah akhwat yang adiknya tuh sudah sekian lama nggak pulang-pulang. Kata saya, cobalah bacakan ini surah Al-Qiyamah, surah ke-75. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya surah Al-Qiyamah lah, ada sekitar 40 ayat. Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawamah, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah,
بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق فالتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى aduh suaranya ente Sadaqallahul Azim. Baca surah Al-Qiyamah surah ke-75 dalam Al-Quran. Kemudian hadiahkan, minta kepada Allah, ya Allah, dengan barokah kalammu yang suci ini, saya mohon keluarga saya, diri saya sendiri, termasuk diri kita, diri saya, keluarga saya, kerabat saya, saudara-saudari saya, orang tua saya, anak-anak saya, keturunan saya, tetangga-tangga saya, ahli kampung saya, mudah-mudahan kau berikan taufik, hidayah dan inayah. Jangan cuma hidayah, karena hidayah itu petunjuk. Bisa jadi orang sudah dapat petunjuk, petunjuk datang kepadanya, tapi ketika Allah tidak berikan taufik dan inayah, kekuatan untuk bisa berkesesuaian dengan hidayah tersebut, kalau tidak diberikan mungkin saja nanti tidak akan bisa mengikuti hidayah, padahal hidayah sudah datang. Maka mintalah taufik, hidayah dan inayah. Begitu. Taufik adalah kebersesuaian dengan aturan Allah. Inayah, pertolongan Allah khusus yang diberikan kepada orang tersebut untuk bisa mendapatkan taufik sesuai dengan hidayah yang datang kepadanya. Ya, hidayah kan petunjuk. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian begini. Jika kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah, mau gak dosanya diampuni? Mau gak derajatnya dimuliakan oleh Allah? Rasul pernah berkata demikian. Ala adullukum ala syai'in. Maukah kalian kutunjukkan sesuatu yang ternyata mampu menghilangkan khotoya, mampu menghilangkan khotoyakum, keburukan-keburukan kalian, kemudian juga mampu meninggikan derajat kalian? Maka qalu, para sahabat menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Apakah itu? Isbaghul wudu'i 'alal makarihi, menyempurnakan wudu meskipun kita menghadapi kesulitan-kesulitan untuk menyempurnakannya. Contoh musim dingin, ketika kita agak dingin, merasa dingin, contoh waktu subuh itu kan, aduh hatis kia kepriwe,
Gitu kan? Apalagi musim hujan. Aduh, atis kie priwe. Kemudian kita tetap berwudu dan menyempurnakannya secara sempurna, yang wajibnya iya, yang sunnahnya iya, kita amalkan. Maka hal seperti itu, padahal waktu itu kita sedang ngantuk-ngantuknya, ya. Kalau kena air saja oleh keluarga kita, dicipratin muka kita pada saat itu, kita mungkin marah. Tapi kita tulus melakukannya. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka pada saat seperti itu adalah langkah atau cara untuk bisa mengikis dosa-dosa kita dan juga meninggikan derajat. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah kaki kita menuju ke masjid. Sering-sering datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk melaksanakan pengajian rutin di masjid, untuk membersihkan masjid, perhatian kepada masjid. Pokoknya sering-sering dah datang ke masjid, khususnya untuk tadi hal-hal untuk memakmurkan masjid ataupun musola. Karena musola juga merupakan baitun min buyutillah, salah satu tempat yang disucikan untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah taala. Jadi nggak perlu andai panjenengan rak bisa, nggak bisa melangkah ke Baitullah yang dimaksud ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Andai kita tidak bisa, datanglah ke masjid, ke musola. Karena itu baitun min buyutillahi ta'ala. Dalam hadits seperti itu. Karena ini juga sama, musola al-hidayah juga baitullah. Bahkan qalbul mu'mini baitullah. Qalbunya orang yang beriman, orang soleh itu juga baitullah. Jadi baitullah jangan diartikan rumahnya Allah. Emang Gusti Allah perlu rumah apa? Emangnya manusia bikin rumah kemudian ditempati. Kalau Allah punya rumah, Allah butuh rumah, berarti Allah itu kalah oleh makhluk. Sama dengan makhluk dong kalau begitu. Sedangkan sifat Allah itu mukhalafatun lil hawadithi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jangan sebutkan Baitullah dengan kata rumahnya Allah, salah kaprah. Jadi tidak selalu merujuk kepada arti lafziyah. Kalau kita menyebutkan Baitullah itu adalah rumahnya Allah, Ka'bah rumahnya Allah, berarti Allah tuh punya rumah begitu, punya tempat. Berarti Allah ditopang oleh tempat, oleh makhluk. Berarti Allah kalah kuat oleh makhluk. Jadi salah. Ntar dulu, foto dulu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, nek dipoto cangkeme ngangap-ngap kayak iwak bae. Ya. Senyumlah sedikit. Ya, senyummu itu ternyata adalah sedekah. Ya. La tahqiran, jangan engkau menyepelekan amal sekecil apapun walaupun engkau tersenyum kepada saudara muslimmu. Ternyata senyuman kita kepada saudara muslim kita sedekah. Tapi yo ojo sepanjang jalan. Wong stres. Ya senyum-senyum dewek bae. Itu cerangah-cerengeknya senyuman itu ya proporsional lah, proporsional. Ya. Senyum. Jadi ojo merengut bae. Ya, apa maning. Masya Allah. Kayak apa? Kayak belut. Belut kan monyong. Oh, aja monyong-monyong. Apa maning sambil nyocot. Kayaknya ini tuh kalau bisa melar, kayaknya ini melar dimanjak. Ya, biasa bae sih. Nek ngobrol biasa bae ojo. Dipikirnya cantik apa kalau sampai monyong-monyong? Enggak. Ya, kayak bokong ayam. Nyam gitu. Yang biasa keluar tembelek kan? Itu. Jangan seperti itu. Buat indah. Bu, nek panjenengan biasa ngobrol ya, bibire cangkeme biasa arep maju kah gitu. Kudu diapana? Taplok tok. Itu.
Oh, cuma maju, mundur. Gitu. Supaya apa? Barangkali kalau terlalu maju-maju itu bisa menyakiti orang lain. Ya, biasanya kan kalau ibu-ibu nih otak bicaranya ada dua, kanan dan kiri. Beda dengan laki-laki. Ya, makanya ibu-ibu biasa bawel. Memang sudah fitrahnya seperti itu. Ya, mulutnya dua. Begitu. Tapi apakah laki-laki senang dengan yang bawel? Enggak juga. Meskipun memang kenyataannya seperti itu, laki-laki enggak suka dengan yang bawel-bawel. Nek panjenengan kepengen disenangi kalian suami nek, jangan bawel-bawel, apalagi yang masih lajang. Ya, kalau ingin mendapatkan calon yang terbaik, maka jangan bawel-bawel. Kalau terlalu bawel itu kayaknya wah, nanti rumah tangga bisa berantakan nih bawel-bawel terus. Ya. Jadi jangan seperti itu. Buatlah indah, buatlah dengan senyuman, tersenyum. Meskipun demikian, saya juga mendorong kepada kaum laki-laki, Pak suami, halo Pak suami. Ya, dengerin. Suami juga saya dorong supaya apa? Memang yang namanya suami laki-laki itu fitrahnya adalah banting tulang mencari uang. Untuk diberikan kepada istri, di mana istri fitrahnya ngabisin uang. Bener apa bener? Leres apa leres? Untuk apa? Toh sebetulnya kembali kepada suami juga. Nek panjenengan Pak suami di luaran ketemu karo wong wedok sing cuantik. Pakai wau, cuantik. Ya, sing ayu-ayu kan. Nek panjenengan wis duwe bojo, nek wis duwe istri. Gimana caranya? Sudah, bikin saja istrimu menjadi cantik. Jangan kalah cantik dengan yang di luaran. Bikin semua istrimu glowing gitu lah. Hidup glowing. Aduh. Makanya sing bener-bener kerja supaya apa? Kanggo bikin glowing istrine. Tapi gini juga. Jangan sampai rumah tangga kita tuh sepak. Jangan sampai rumah tangga kita biasa-biasa saja, dingin. Kita tuh harus rada-rada romantis dong. Ya. Kadang kalau lagi pacaran tuh gitu kan, wah pinter banget mengeluarkan aji, semar mesam sing semar ketemu. Berbagai macam, wahai rembulan, gitu kan? Betul kan? Pada saat pacaran, wahai rembulan, manggilnya saja wahai rembulan. Tapi kadang gobloknya juga ini ya, yang wanita senang disebut rembulan. Coba jenengan lihat bulan itu, lihat ada gambarnya, fotonya kan ada sekarang dari NASA contoh. Bulan itu licin, halus, apa jeglong-jeglong. Nek panjenengan disebut pacarmu itu rembulan, seneng apa ora? Rembulan langsung begitu kan. Padahal bulan tuh rebek-rebek, jeglong-jeglong, akeh jerawate. Jadi kalau pacar kamu itu menyebutmu wahai rembulan, sempet baik, kepret baik, mentang-mentang nyong jerawatan gitu ya, mentang-mentang nyong jerawatan, you bilang ai rembulan, padahal dalam hati asik. Iya gitu. Coba deh cari cara gombalan yang lain deh. Desa Pacul Kecamatan Palang, ibu-ibunya cantik dipandang. Halo. Saya Fajar dari Karawang, siapkah Neng aku pinang? Siapkah Neng aku pinang? Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalam bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr
amin. Bapak ibunya rajin mengaji. Alhamdulillah. Apalagi para ukhti, bolehlah satuku jadikan istri. Bolehlah satuku jadikan istri. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Aduh ibu yang pakai ungu, Maipah Gustin Agung. tapi masih seger, Bib. Ya Allah, gadis 45. Aduh ibu yang pakai ungu, Mak hampura, mak. aku mau bilang I love you. Astagfirullahalazim. Jar, sadar Jar. Sungguh mati aku padamu, sampai matiku tunggu jandamu. Astagfirullahaladzim. Sampai matiku tunggu jandamu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian kata Rasul, kan tadi menyempurnakan wudhu meskipun kita di waktu-waktu yang mungkin kesulitan untuk menyempurnakannya. Kemudian memperbanyak langkah kita menuju ke masjid, juga wangtilorus sholati ba'das sholah. Ya, fadzalikar ribat. Dan menunggu waktu sholat dari waktu sholat yang sebelumnya. Ketika kita sudah sholat berjamaah, kita masih terus berupaya menunggunya. Meskipun kita dalam kondisi beraktivitas. Tapi kita selalu perhatian kapan nih waktu sholat berikutnya. Kita selalu perhatian dan ingin mempersiapkan diri sebelum masuk waktu sholat tiba. Kita sudah bersih-bersih, kita sudah bersuci pada saat menjelang waktu azan tiba. Dan kita selalu perhatian dengan sholat. Maka fadzalikar ribat, inilah perjuangan kita. Meskipun kita tidak berjuang maju ke medan laga, ke medan tempur, dengan cara ini kita sedang berjuang. Berjuang untuk apa? Meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah putus asa saudaraku. Jika kita saat ini masih dalam kemaksiatan, jika kita masih punya banyak dosa, jangan pernah putus asa. Asalkan kita tidak menyepelekan Gusti Allah, asalkan kita tidak mencaci maki orang yang bertaubat, asalkan kita tidak merendahkan orang-orang yang sedang menuju kepada Allah, mudah-mudahan kelak kita semua bisa benar-benar seperti orang-orang yang diterima taubatnya, seperti Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yang kemudian mendapatkan mati yang enak. Karena banyak sekarang orang yang berjuang susah payah untuk mendapatkan hidup enak, tapi mereka lupa mempersiapkan mati yang enak. Betul tidak? Orang sekarang kadang terlalu banyak syarat untuk menjadi orang yang bahagia. Terlalu banyak syarat untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Kok syaratnya harus punya Alphard, kok syaratnya harus punya gedung bertingkat, kok syaratnya harus punya banyak uang. Kenapa terlalu ribet untuk menjadi hamba yang nikmat, merasakan kebahagiaan, nikmat dari Allah dan mensyukurinya? Kenapa kok seribet itu? Padahal ketika kita mendapatkan kesehatan, kesempatan, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena dua hal ini yang sering disepelekan oleh manusia, kata Rasulullah. Dua hal yang sering disepelekan oleh manusia adalah kesehatan dan kesempatan. Nah, kita sekarang masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk taubat, maka bertaubatlah segera. Karena apa? Karena kematian tak pernah menunggumu bertaubat. Betul?
Kematian datang kapan saja karena malaikat maut dan pasukannya, kata Rasulullah, setiap hari selalu menengok kita, melihat kita, mendatangi kita sebanyak 70 kali. Ini sudah masuk apa belum? Sudah wayahe apa durung? 70 kali setiap hari malaikat maut kepada kita datang, tapi kita tidak sadar. Seringkali kita terlena dengan harta, dengan keluarga. Innama amwalukum wa auladukum zinatul hayati dunya. Bahkan aduun bisa jadi menjadi musuh. Atau al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta, anak-anak, keluarga itu hanya perhiasan dunia. Jika kita selama ini merasa bangga dengan harta kita, dengan anak kita yang jadi sarjana, yang jadi pejabat, ketahuilah itu cuma perhiasan dunia. Kalau kita tidak memposisikan sebagai bekal untuk akhirat, harta tidak disodakohkan. Semakin banyak harta malah semakin pelit, medit, koret, kopet, mereka hese, cap jahe, buntut kasiran, bro dijeruk, bro dipantong, alahi tengah malu, bakal bukon, bola lebak, nanti kalebok. Ya. Nanti kalebok orang kepangan. Oh, hartanya akeh pisan. Tapi ternyata pada saat meninggal itu hanya menjadi warisan yang akan dinikmati oleh barangkali istrinya atau suaminya. Yang bisa jadi nanti dia bisa kawin lagi dengan harta kita, ya kan? Walaupun perempuan sudah tua sekalipun, kalau banyak hartanya, itu yang perjaka-perjaka tuh, wah janda kaya. Kan gitu kan? Itu masih menggiurkan, kata Mas Fajar tadi. Kata Gus Fajar masih menggiurkan katanya. Meskipun itu gadis 45. Ya, zaman-zaman perjuangan bawa bambu runcing, sekarang masih hidup umur sekian, ya Allah, 100 tahunan. Hampir 100 tahun. 75 tahun lah kalau lahirnya pada saat itu. Kalau lebih, itu bisa 100 tahun, 90 tahunan. Tapi karena orang kaya, itu masih menggiurkan. Nih kita sudah meninggalkan harta untuk keluarga kita. Ternyata untuk apa? Bahkan bisa jadi ketika kita punya anak kita menjadi sarjana atau bagaimana. Harta kita yang ditinggalkan malah menjadi rebutan mereka. Menjadikan mereka itu bertikai satu sama lain, rebutan. Kemudian sudah gitu dipakai untuk hal-hal yang tidak maslahat. Dipakai untuk mafsadat. Mabuk kok apalah, madon kok apa. Aduh, naudzubillah min dzalik. Kira-kira kita di alam kubur bahagia apa enggak? Kalau enggak percaya, coba, boleh dicoba. Gusti Allah sudah menjelaskan nanti akan banyak orang yang getun di alam kuburnya. Pada saat ketika hidup dia medit. Musola Al-Hidayah sedang dibangun, enggak peduli. Yang peduli adalah bagaimana saya membangun rumah yang besar, kemudian punya mobil yang mewah, kemudian anak saya bisa menjadi sarjana. Enggak peduli dengan tempat-tempat ibadah, enggak peduli dengan ulama, enggak peduli dengan pengajian, enggak peduli dengan dakwah Islam, enggak peduli dengan sesama. Nanti pada saat sudah meninggal bagaimana? Apalagi ketika di dunia enggak mau sholat, melihat orang sholat aja, wah sok suci lu, seperti itu. Gak mau ngaji, ngelihat orang yang ngaji, wah jadi wali nih, jadi wali. Mudah-mudahan beneran nih, yang seneng ngaji, mudah-mudahan pada jadi walinya Allah. Ya, iya. Ngece-ngece kepada orang lain bagaimana? Nanti tunggu. Ya, orang Sunda bilang panjang-panjang umur. Yo, siapa yang paling panjang umur? Kita lihat saja. Ya, buktikan nanti di akhirat, buktikan nanti di alam kubur. Jangan sampai getunnya kalau sudah di alam kubur. Karena banyak orang yang sudah dikubur ngomong, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Wallahu rasulullah nabi murriyah. Ya Allah Tuhanku, andaikan kau berikan waktu sejenak saja untuk hidup kembali, aku pasti akan sodakohkan harta peninggalanku semua. Aku mau kusodakohkan sebagai bekalku saat ini. Dan aku akan menjadi orang soleh. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Jangan sampai kematian tiba baru kita sadar. Si medit. Tadi ada petugas pengumpul sedekah, lah sirah, pira. Lebih besar mana jajannya kita, pelesirnya kita,
atau sedekah untuk mushola, untuk pengajian, untuk dakwah Islam, mana yang lebih besar kita keluarkan? Ya, jajan. Bahkan sekarang ini jajan yang wajib seolah-olah beli kuota internet. Kalau ada kuota internet hidup bahagia. Kalau enggak ada, wah mumet kayak nenda saya. Ya, hidup ini seolah-olah aduh menghadapi kesulitan yang sangat dahsyat. Kalau enggak bisa tok-tok wow. Enggak bisa tiktokan, enggak bisa nonton gitu kan. Banyak sekarang seperti itu. Bingung pada saat jaringan bermasalah aja, aduh ini gimana ini? Kuotanya masih ada, aduh gitu. Repot. Padahal kuota umur yang Allah berikan kepada kita, kita nggak pernah ngecek, ya kan? Kuota umur yang Allah berikan kepada kita, kita nggak pernah ingat, nggak pernah sadar. Malah kalau datang hari kelahiran kita, seolah-olah kita mendapatkan anugerah yang sangat besar, seolah-olah Allah telah menambahkan umur, padahal hakikatnya sedang berkurang umur. Sampai-sampai banyak orang yang ketika memasuki hari kelahirannya malah justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak bersyukur kepada Allah, malah melakukan tindakan-tindakan yang mafsadatnya lebih besar. Ada yang mabok bareng kah atau apalah, ya, poya-poya yang gak karuan, maksiat pada saat ulang tahunnya. Ada yang berzina atau lain sebagainya. Kalau itu pernah terjadi, kalau itu pernah dilakukan, tetaplah husnuzon kepada Allah, kita punya harapan kepada Allah. Saatnya sekarang kita bertaubat kepada Allah. Apakah Allah masih mengampuni kita? Ampunan Allah lebih luas daripada ghadabnya, daripada murkanya, kata Allah. Bahkan itu tercatat pada tiang aras. Rahmatku, rahmati awsa'u min ghadabi. Rahmatku itu lebih luas daripada murkaku. Maka Allah sudah menyatakan diri sebagai pengampun. Kita jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada. Karena kematian tak pernah menunggu kita taubat. Taubatlah sebelum kematian tiba. Dan bersegeralah datang kepada Allah. Meskipun dosa kita telah banyak. Ya, ini ada kisah nyata. Kisah nyata. Diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, dahulu ada orang yang pernah membunuh sebanyak 99 orang. Dia telah membunuh 99 orang. Ini dari kalangan Bani Israel, diceritakan oleh Rasulullah. Dulu umat Nabi terdahulu. Kemudian datang dia kepada seorang rahib, ahli ibadah lah bahasa kita mah. Seorang abid, ahli ibadah. Lalu ia bertanya, wahai abid, ya Abdullah, wahai hambanya Allah, aku telah membunuh 99 orang. Kalau aku intubtu al-ana, andai aku bertaubat kepada Allah saat ini, apakah Allah akan mengampuniku? Wah, mendengar ceritanya dia telah membunuh 99 orang, kemudian si ahli ibadah tersebut menjawab begini, wah, gak akan Allah mengampunimu, terlalu banyak kau membunuh, Allah akan menyiksamu, memasukkanmu ke dalam neraka. Kesel mendengar itu, ya preman, gitu kan? Langsung dihajar, langsung dibunuh si ahli ibadah tersebut. Wah, sekalian saja ceder ke 100. Genap jadi 100. Dengan kesal dia tinggalkan saja si ahli ibadah tersebut. Kemudian pergi nanya ke orang alim. Orang alim dari kalangan umat Nabi terdahulu. Wahai alim, wahai orang alim, aku telah membunuh 99 orang. Dan aku telah mendatangi seorang ahli ibadahku, tanyakan apakah Allah akan mengampuniku jika aku bertaubat kepada Allah. Dia jawab, katanya, aku tidak akan terampuni. Dosa-dosa aku begitu banyak sehingga Allah tak akan mengampuni aku. Maka aku bunuh dia menjadi yang ke-100-nya. Apakah jika aku bertaubat saat ini sampai-sampai sudah kubunuh termasuk orang ahli ibadah, apakah kiranya Allah akan mengampuniku? Kata orang alim, Allah ampunannya lebih luas daripada murkanya. Maka menangislah pada saat itu orang yang tadi. Lalu bagaimana caranya aku bertaubat kepada Allah? Pergilah kau ke tanah suci. Tanah suci yang dimaksud pada saat itu adalah Baitul Muqaddas. Dia diperintahkan untuk pergi ke Baitul Muqaddas karena salah satu tanah suci juga kan. Pergi ke sana. Bersujudlah kepada Allah, mintalah ampunan di sana kepada Allah. Maka kemudian dia pergi.
pergi, tapi di tengah-tengah jalan mati. Belum sampai ke tanah suci, di tengah-tengah jalan mati. Maka bagaimana ini kira-kira? Belum sampai ke tanah suci. Ini jadi rebutan malaikat. Ada dua malaikat yang rebutan. Kata malaikat yang satu, aku ini punya aku, ini milikku nih. Akan kusiksa. Ya, siap-siap akan bagianku untuk disiksa. Kata malaikat yang satu, ini milikku katanya. Ini mendapatkan ampunan Allah, akan kurawat, akan kuberikan nikmat dari Allah, akan kuberikan rahmat yang Allah berikan melalui aku, kata malaikat. Oh ini aku ini dia harus selamat, dia kelompok ini kelompok celaka. Oh ribut tuh malaikat, rebutan malaikat. Maka Allah menengahi, wahai malaikatku, coba ukur dari tempat dia berangkat menuju ke tempat dia mati, ya. Kemudian dari tempat dia mati menuju ke tanah suci. Mana yang paling jauh? Langkahnya mana? Mana yang paling dekat? Dekat kemana? Begitu. Fa'auhallahu ilal ardi. Allah mewahyukan kepada tanah, kepada bumi yang telah dilaluinya untuk memperpanjang jaraknya. Dan Allah mewahyukan kepada tanah, kepada bumi yang akan dilaluinya, yang belum dilalui, untuk memendekkan jaraknya. Ketika diukur kata malaikat, wah lebih panjang satu hasta dari tempat dia pergi menuju ke tanah suci. Artinya langkahnya melampaui separuh dari perjalanannya. Nah, cuma beda satu hasta doang, ya, satu uluran tangan doang. Maka kemudian Allah memerintahkan malaikat rahmat untuk mencatatnya sebagai ahlul jannah. Masya Allah. Ada lagi begini. Satu lagi. Ada seorang pezina. Ada seorang pezina. Ini Rasulullah juga yang menceritakan. Ada dalam hadis. Hadisnya kuat. Seorang pezina itu kemudian dia melakukan perjalanan di gurun pasir. Ketika dia kehausan, dia mencari air, sumberan air. Ya kalau di sana sumberan airnya kemudian yang dinamakan sumur bukan sumur galian seperti itu, sumur alam. Jadi harus turun ke bawah, terjal. Ya, dia turun, si wanita itu kemudian minum dari sumberan air di bawah. Lalu dia naik dengan susah payah ke atas. Kemudian pada saat dia sudah naik, dia melihat ada seekor anjing yang menjilat-jilat tanah, sudah sempoyongan. Dia pikir itu adalah air, padahal itu fata morgana. Kan kalau di daerah panas kan seperti itu, jadi seperti ada air, padahal itu kan fata morgana, saking panasnya. Dia menjilat-jilat tanah, disangkanya itu air. Ada rasa empati, rasa iba, rasa kasihan kepada hewan loh, kepada hewan. Si wanita pezina itu kemudian turun. Dia lepas sepatunya, kan terbuat dari kulitnya yang disebut khuf, ya bahasanya khuf itu sepatu boot kalau bahasa kita mah. Dia buka, kemudian dia isi air, dia gigit, dia naik ke atas, dia kucurkan ke mulut anjing, si anjing itu bisa bertahan hidup. Allah bersyukur kepada hambanya. Allah saja bersyukur kepada hamba. Maka kemudian si wanita itu menjadi orang yang bertaubat, menjadi orang yang solehah, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya dan dia akan dimasukkan ke dalam surga, kata Rasul. Ada satu lagi nih di zaman ulama, ada Imam Ash-Shibli. Imam Ash-Shibli pernah melihat ada seorang laki-laki yang menangis sambil dia itu bersujud dan membolak-balikan wajahnya, pipinya di tanah. Ya Allah, terus saja dia terus membolak-balikan pipinya di tanah terus. Ya Allah, nangis. Jadi dengan air mata dan debu tanah menempel, wah, Masya Allah. Pakaiannya juga lusuh, berdebu. Terus dia seperti ya Allah. Kemudian Imam Ash-Shibli tertegun. Sangat luar biasa keimanan si pemuda ini. Dia kemudian mendekat. Wahai anak muda, aku ingin bertanya kepada engkau. Malah lari. Si pemuda itu malah lari mendekat Imam Ash-Shibli. Wahai anak muda, kemari tunggu, kata Imam Ash-Shibli. Malah dia si lelaki tersebut berteriak Allah, seperti itu. Dikejar oleh Imam Ash-Shibli. Ketika dikejar oleh Imam Ash-Shibli, anak muda itu kan cepat. Mau kemana? Kemari. Jika benar engkau menghamba kepada Allah, tolong berikan aku waktu sejenak. Aku ingin bertanya kepada engkau.
Jawab meskipun muda tetap dia berteriak Allah, Allah sambil berlari, sambil mengangkat tangan Allah, Allah sambil menangis. Sampai akhirnya Imam Asyibli bingung. Tapi terus Imam Asyibli berupaya mencari pemuda tadi. Ternyata ditemukan dalam keadaan tergeletak. Sudah lemah, sudah lemas. Kemudian ketika disambangi oleh Imam Asyibli, dilihat, dicek, sudah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah wafat, Masya Allah. Kemudian Imam Asyibli berupaya untuk mengurus, ya, membawa atau menyiapkanlah untuk pengurusan jenazah. Imam Asyibli tinggalkan dulu tuh. Imam Asyibli mencari ke pemukiman, mau minta tolong ke orang-orang karena di situ nggak ada orang. Mau meminta tolong kepada orang-orang kampung supaya bisa ditolong, membantu untuk memulasara jenazahnya dan mempersiapkan kain kafan segala macamnya. Ternyata orang-orang kampung mengetahui bahwa pemuda itu asalnya dulunya adalah ahli maksiat, bahkan pezina dan segala macam. Tapi kemudian dia itu pergi entah kemana, ternyata dia mengasingkan diri, jarang sekali berjumpa dengan orang-orang banyak. Selama sekitar 12 tahun. Dan katanya dia senang beribadah dan sebagainya. Kemudian pada saat Imam Asyibli telah membawakan kafan dan membawa beberapa orang untuk menolongnya, memulasara jenazah tersebut, ternyata jenazah itu tidak ada. Ketika jenazah itu tidak ada, Imam Asyibli bingung. Maka pada saat itu dengan izin Allah, Allah berikan karomah kepada Imam Asyibli untuk bisa berbincang dengan malaikat. Ada namanya hatif. Hatif itu suara tanpa rupa. Sekarang juga kadang ada suara tanpa rupa tapi entut. Itu bedanya, ya, antara wali Allah dengan wali kambing. Minimal wali wurid lah. Ada suara tanpa rupa. Wahai Asyibli, kata saudara, sesungguhnya jenazah itu telah kami rawat, telah kami openi. Kamilah para malaikat yang ditugaskan Allah untuk mengurus jenazahnya. Imam Asyibli bertanya, oh sehebat itu, emang siapa dia? Ini umat Nabi Muhammad nih, karena Imam Asyibli ahli fikih, ya, ulama. Termasuk Imam Asyibli suatu ketika sedang ngaji, tiba-tiba ke jamaahnya, ayo kita sholat. Ditanya oleh jamaahnya, wahai imam, ya syekh, dari mana engkau tahu bahwa ini sudah memasuki waktu sholat sedangkan engkau tidak keluar untuk mengukur bayang-bayang matahari? Kan pakai tongkat gitu kan. Masih di dalam masjid. Kata Imam Asyibli, lihat, dengan izin Allah, karomah yang Allah berikan kepadanya, seluruh jamaah yang hadir melihat ke arah atas, itu masjid itu seolah-olah atapnya nggak ada, seolah-olah tembus pandang sampai ke langit, sampai ke awang-awang. Langit pertama artinya di awang-awang. Lihat, tuh ada malaikat yang memandangkan azan, terdengar oleh semua jamaahnya muridnya. Karena di setiap wilayah ada malaikat yang akan melantunkan azan di setiap memasuki waktu sholat. Karomahnya tuh. Maka pada saat kejadian itu juga dengan izin Allah bisa berbincang dengan malaikat. Bisa. Karena di dalam hadis juga ada keterangan banyak kok. Ada seorang laki-laki mau berkunjung ke saudaranya di kampung yang lain. Ternyata Allah mengutus malaikat di pertengahan jalan untuk berjumpa dengannya. Seperti itu ada. Ini cerita Imam Asyibli tadi. Kata malaikat, kamilah yang merawatnya. Sehebat itu. Apa amal yang telah dilakukan oleh lelaki ini wahai para malaikat? Kata Imam Asyibli. Para malaikat menjawab, sesungguhnya dahulu lelaki ini adalah pelaku maksiat. Berbagai macam maksiat dia lakukan. Tapi suatu malam Allah memerintahkan kami untuk memberikan mimpi dalam tidurnya. Yang mimpi itu adalah dia memiliki kemaluan, yang kemaluannya seolah-olah menjadi ular yang kemudian masuk ke dalam mulutnya dan mencabik-cabik isi perutnya. Dia terbangun dalam keadaan yang ketakutan, kemudian saat itulah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus mengasingkan diri,
lalu dia kemudian memperbanyak ibadah, bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, hingga dia belum merasa cukup dengan taubatnya, apa yang kau saksikan di akhir hayatnya, dia sampai membolak-balikkan wajahnya, pipinya di tanah. Saking apa? Saking mengharap ampunan Allah. Dia telah lakukan itu selama 12 tahun lamanya. Bukan hanya sholat, tapi dia lakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Bahkan ketika engkau lewat ke dekat dia, seolah-olah dia tidak menyaksikan siapapun, tidak menyaksikan engkau. Sampai dia berlari, yang dia ucapkan, yang disebut, yang dipanggil adalah Allah, Allah, Allah. Karena dia benar-benar rindu kepada Tuhannya. Dia rindu kepada Allah. Maka Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah memerintahkan kami untuk mencatatkan namanya ke dalam kelompok orang-orang yang sa'i dan orang yang bejo, yang beruntung. Di akhirat kelak dia akan menjadi ahlul jannah. Jangan pernah kita putus asa untuk meraih ampunan Allah. Betul? Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, Allah Maha Pengampun. Yang terpenting kita berupaya memulai untuk bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar ditetapkan, dikuatkan iman, Islam dan ihsan, dikuatkan dalam akhlakul karimah, dalam takwa, dalam taat, dalam taubat, dan diberikan husnal khatimah fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia wal akhirah. Jangan pernah putus asa, raihlah terus ampunan Allah, rahmatnya Allah, cintanya Allah. Man ahabba liqa Allahi ahabba Allah liqa'ah, kata Rasul. Siapa yang merindukan perjumpaan dengan Allah, maka Allah juga rindu berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Siapa yang benci perjumpaan dengan Allah, termasuk pada saat sholat, benci dengan sholat, benci dengan orang-orang yang tobat, benci dengan orang-orang yang sujud, benci orang-orang yang datang ke masjid, ke musola, ke baitullah, maka Allah pun membenci perjumpaan dengan orang tersebut. Jika kita belum mampu seperti teman-teman kita yang bertobat sungguh-sungguh, setidaknya kita punya harapan bagaimana Allah memberikan kesempatan untukku juga bertaubat. Daripada kita mencaci mereka, lebih baik berdoa, ya Allah berikanlah aku pertobatan yang sempurna sebagaimana telah kau berikan kepada teman-temanku. Seperti itu, doa tidak akan saya yang memimpin, saya ingin mengamini doa dari para sepuh, para guru yang ada di sini. Niat tabarrukan, ngalap berkah dari doa-doa dari para ulama, guru-guru, orang-orang soleh di sini. Ketika panjenengan bisa mencintai saya, bisa menghargai saya, bisa memuliakan saya, padahal saya jarang kemari, dan mungkin saya hanya sewaktu-waktu memberikan ilmu seperti ini, saya berharap panjenengan semua bisa lebih memuliakan guru-guru panjenengan di kampung ini. Tolong muliakan para ustadz-ustadzah, para kiai, para guru yang ada di kampung sini, yang mereka telaten ngopeni kita, ngajarin wudhu yang bener, sholat yang bener, puasa yang bener, ngajarin akhlak yang mulia, ngajarin fikihnya. Tolong muliakan mereka. Harusnya panjenengan lebih mampu memuliakan mereka. Makanya seringkali kalau saya datang diundang ngaji, saya dari awal gak usah salaman lah. Kenapa? Karena kadang saya melihat mereka berebut salaman dengan saya, tapi mereka mengabaikan dan mengacuh kepada guru-gurunya ada di kampungnya. Saya kurang suka. Saya lebih bangga jika panjenengan benar-benar mampu memuliakan guru-guru panjenengan di kampung ini, yang mereka lebih ikhlas. Mereka yang ngopenin terus setiap saat, gak pernah lelah. Mereka habiskan umurnya untuk ngopenin umat. Masa panjenengan gak merasa mereka ini berjasa besar? Saya mungkin sewaktu-waktu, itu pun kalau panjenengan nanti manggil lagi saya, kalau enggak mungkin cuma sekarang, ya kan? Tapi orang yang setiap saat ngopenin panjenengan semua, panjenengan tidak pedulikan, gimana ini? Tolong muliakan mereka, perhatikan bagaimana kehidupan mereka. Ini pesan saya ya. Jadi nggak usah panjenengan rebutan dengan cium tangan ke saya. Panjenengan harus lebih cari tangan guru-guru panjenengan, entah laki-laki ataupun yang perempuannya, guru yang laki-laki, guru yang perempuan masing-masing, silahkan cari mereka, cium tangan mereka, mau sampai bolak-balik kayak kipas gitu kan, terserah. Perhatikan mereka. Panjenengan punya kelebihan harta, datang berikan hadiah kepada mereka.
Seperti itu. Dan ketika memberikan hadiah nggak usah pakai ta'lik, ini buat beli rokok, ini buat beli garam, jangan begitu, nanti dibelikan garam semua gimana? Ya kayak keluarga saya seperti itu, kakek saya, ya mbah saya. Kalau ada orang ngasih ini buat beli garam, kakek saya beli 2 roda sapi garam, karena ada orang ngasih duit buat beli garam, katanya beli garam 2 roda sapi. Kemudian dibawa ke kampung, dibagi-bagikan, siapa yang mau silahkan. Ini dari mana ya Syekh, ya Sidi, Sayyid, ini dari mana kok banyak ini? Ada orang ngasih uang ke saya katanya buat beli garam, ya saya belikan garam. Ya maksudnya nggak beli garam semua, nggak boleh begitu, khianat kalau nggak diberikan semua. Akhirnya dibelikan semua. Keluarga saya begitu. Makanya saya juga seperti itu. Ada orang yang ngasih ke saya, ini buat beli sorban katanya. Saya nggak belikan yang lain, beli sorban. Ketika saya cukup 1 sorbannya, saya belikan yang lain buat jamaah saja dikasihkan. Ada yang katanya ini buat beli bensin. Jangan, karena bahan bakar mobil saya bukan bensin. Pertamina Dex soalnya. Ya. Jadi nggak usah, ada lagi, ini buat beli rokok. Saya nggak ngerokok. Jadi kalau ada yang mau ngasih aja, udah biar hadiah gitu bahasanya. Ya. Kalau nggak ada yang ngasih, nemen. Kebangetan. Jadi gitu ya, jangan ditaklik nanti kalau ada yang ini mah cerita. Ya kode sih Ibu, Masya Allah. Kode bro. Jadi jangan sampai ini buat beli rokok, ini buat beli ini, gak usah lah udah. Mau buat apa kayak terserah saya. Kalau ada yang ngasih, kalau enggak ya kebangetan. Ya nggak apa-apa begitu. Toh hotel saya sudah bayar sendiri, langsung saya bayar gitu kan. Saya nginep di hotel ya saya bayar sendiri, nggak apa-apa begitu. Sudahlah cukup ya, nanti malah jadi ngoceh kemana-mana. Kita ikuti amini doa guru-guru kita di sini. Setuju? Kita ucapkan amin. Karena Rasulullah pernah mengamini doa sahabat. Sekelas Rasul. Amin. Mengamini doa sahabat Zaid bin Thabit, doa sahabat yang dipimpin oleh sahabat Abu Hurairah. Jadi kalau kita bagaimana? Kalau kita nggak mau angkat tangan, nggak mau amin, berarti sombong teman. Tapi sebelum saya menutup acara ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah tanda kasih. Ya. Untuk ketua panitia, mohon bisa mendekat ke saya untuk bisa menerimanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi untuk Pak Husni Tamrin. Ayo sarang-sarang sholawat. Sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kiblataini
sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah, pandanglah kami dengan pandangan cinta. Ya Allah, ya Rahman, pandang kami dengan pandangan rahmat dan ampunan-Mu. Ampunan kami ya Rabb, ampuni orang tua kami, leluhur kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak dan zuriyah kami. Ampuni kami seluruhnya ya Allah. Berikan kami husnul khatimah fi Islam. Berikan kami keberkahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.